tinggal memasukkan dan mencari berapa LK-nya dengan mengalihkan 480 dikali 0,25 dibagi 160. Nanti kamu akan dapat LK-nya atau panjang lengan kuasanya. Oke. Selanjutnya, ini adalah letak-letak titik tumpu yang tepat saat kamu akan memindahkan benda. Nah, jadi kalau kamu mau memindahkan benda, itu harus mencari letak titik tumpu yang tepat. Supaya apa? Supaya gaya kuasa yang kamu berikan saat akan memindahkan benda itu lebih kecil. Jadi tenaga yang kamu perlukan itu lebih kecil. Nah, seperti pada gambar, kita bisa melihat ukuran anak panahnya itu semakin besar ya. Nah, jadi apabila titik tumpu dengan beban itu semakin dekat, maka usahanya semakin kecil. Tenaganya semakin kecil. Kuasa atau gaya kuasa yang kamu berikan semakin kecil. Nah, kalau misalnya titik tumpunya makin jauh dari beban, maka gaya kuasanya semakin besar. Nah, justru ini antara jarak beban dengan jarak dari titik tumpu semakin sangat jauh, tentu gaya kuasa yang kamu berikan akan semakin besar. Nanti bisa kamu contohkan ya, kalau kamu punya penggaris, kamu punya suatu benda, lalu coba kamu letakkan titik tumpunya di bawah. Nah, saat kamu akan melakukan perpindahan benda, tentu kamu akan merasa lebih berat apabila titik tumpunya itu lebih jauh dari beban. Begitu. Jadi ingat ya, kuncinya beban harus dekat dengan titik tumpu agar gaya kuasanya kecil, agar keuntungan mekaniknya besar. Kalau gayanya sedikit, tenaga kita keluarkan sedikit, berarti keuntungan mekaniknya semakin besar karena semakin untung gitu. Nah, kemudian ini adalah prinsip dari pesawat sederhana pada sistem gerak manusia. Yang pertama ada pada leher kita. Nah, saat kita akan menunduk atau kita menengadah, yang menjadi titik tumpu yang di tengah adalah leher. Sehingga dia disebut jenis ke-1 karena yang di tengah adalah titik tumpu. Nah, kemudian saat kamu akan memindahkan benda dengan menggunakan tanganmu dengan pundak ini sebagai titik tumpunya. Dan otot yang ada di lenganmu sini itu berfungsi sebagai kuasanya. Dan di tangan kita ini sebagai beban. Nah, karena yang di tengah itu adalah kuasa, yaitu otot, maka dia disebut dengan jenis ketiga karena karena kuasanya yang di tengah. Sedangkan pada kaki kita itu letak bebannya itu di tengah. Nah, makanya saya pernah jelaskan ya, untuk kaki kita sendiri itu bentuknya kan seperti ini ya. Nah, jadi tidak gepeng, jadi tidak rata bagian bawahnya seperti ini, tidak ya. Nah, jadi kaki kita memang didesain seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya saat ada beban itu memudahkan kita untuk berdiri, memudahkan kita untuk berjalan sehingga tidak oleng karena bebannya sudah ditumpu dan sudah diberikan titik tumpunya bagian depan, yaitu bagian depan kaki, dan bagian belakang ini sebagai kuasanya. Contohnya seperti saat orang mau nari balet. Nah, saat mau nari balet itu kan kakinya bentuknya seperti ini ya. Nah, yang mana bagian depan kakinya itu sebagai tumpuan, kemudian bagian tengah itu beban tubuh kita ditahan di situ, dan bagian tumit belakang ini sebagai gaya kuasa karena dia yang menggerakkan agar kaki bisa terangkat. Begitu ya. Baik, selanjutnya saya akan lanjutkan kepada gaya saat kita ingin saat kita akan menarik beban. Contohnya saat seseorang itu ingin main barbel. Nah, jadi ini hanya memanfaatkan prinsip titik tumpunya itu di siku, kemudian kuasanya itu ada di otot lengan atas, dan bebannya itu ada di lengan kita atau di tangan kita. Oke, selanjutnya kita coba nih soal yang pertama. Kira-kira yang mana jawabannya? Semua peralatan sederhana yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia disebut pesawat sederhana. Yang kedua, berikut ini yang mana merupakan keuntungan menggunakan pesawat sederhana? 1, 2, 3. Oke, jawabannya adalah untuk memperkecil usaha. Nah, jadi usahanya semakin kecil, maka energi yang kamu keluarkan semakin kecil. Nah, itu akan meringankan pekerjaanmu, sehingga prinsipnya untuk memperkecil suatu usaha yang kamu gunakan sehingga bisa memindahkan benda. Selanjutnya, kuasa yang dibutuhkan untuk mengangkat beban pada pengungkit akan menjadi lebih kecil apabila titik tumpu diletakkan 1,
2, 3. Nah, jadi usaha atau kuasa kamu akan lebih kecil kalau misalnya titik tumpunya diletakkan mendekati beban. Nah, jadi harus mendekati beban ya. Selanjutnya, pasangan jenis tuas yang benar adalah 1, 2, 3. Oke, jawabannya adalah pemecah kemiri. Nah, kalau pemotong kertas itu, dia adalah jenis kedua. Karena bebannya yang di tengah, kertasnya ada di tengah, jadi seharusnya dia jenis kedua. Kalau staples itu kuasanya yang di tengah. Nah, contohnya saat kita akan menstaples benda, itu kita harus memegang bagian tengah staples. Nah, dia termasuk jenis ketiga. Nah, kalau tuas untuk pemecah kemiri itu termasuk jenis kedua, benar, karena bebannya yang di tengah. Nah, kalau jenis ketiga, jungkat-jungkit itu yang di tengah adalah titik tumpunya, sehingga dia termasuk jenis ke-1. Nah, coba kamu kerjakan soal berikut ini. Kalau kamu sudah dapat jawabannya, silakan tulis di komentar ya. Terima kasih.